Bayangkan sebuah rumah kecil di Makkah, awal abad ke-7. Di tengah Herik Pikok, pasar Kurai, lahirlah seorang bayi perempuan yang kelak namanya menggetarkan hati seluruh umat Islam. Dialah Fatimah, putri bungsu Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Malam itu, angin gurun terasa hangat, seolah menyambut cahaya baru. Rasulullah menatap bayi mungil itu penuh cinta. Dia akan menjadi penyejuk mata dan pelindung ayahnya. Begitu kelak beliau bersabda, ia menyaksikan ayahnya menerima wahyu pertama, mendengar lantunan ayat-ayat suci yang mengguncang Mekah, dan merasakan pahitnya penentangan kaum Quraisy. Pernah suatu hari, Rasulullah disakiti. Punggung beliau ditaruh kotoran unta ketika sujud di Ka'bah. Gadis kecil ini berlari, membersihkan punggung ayahnya dengan air mata menetes. Dari situlah ia dijuluki Ummu Mu'abihah, ibu bagi ayahnya, karena perhatian dan kasihnya melebihi usianya. Tahun sulit pun tiba. Kaum muslimin diembargo, terkurung, persediaan makanan menipis. Fatimah kecil ikut menahan lapar bersama orang-orang beriman. Ia belajar sejak dini bahwa keimanan bukan hanya kata-kata, melainkan kesabaran yang ditempa ujian. Ketika perintah hijrah turun, Fatimah turut meninggalkan kota kelahirannya. Di Madinah, ia tumbuh menjadi perempuan dewasa yang lembut sekaligus tangguh. Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi sekaligus sahabat setia meminangnya. Mahar yang dipersembahkan hanyalah baju besi. Pernikahan mereka sederhana, tanpa pesta megah, tetapi dipenuhi doa Rasulullah. Dari rumah mungil itu, lahirlah Hasan dan Husain yang kelak menjadi cucu kesayangan Nabi. Cinta mereka tumbuh, bukan dari harta, melainkan dari iman. Rumah mereka hanyalah ruang sempit beralaskan tikar. Kadang makanan hanya sebutir kurma. Fatimah menggiling gandum hingga tangan kapalan. Ali menimba air hingga bahu pegal. Tapi setiap kali pulang dari medan perang, Ali menemukan ketenangan pada senyum istrinya. Fatimah, katanya suatu malam, engkau adalah sebaik-baik anugerah Allah. Setelah Islam, Fatimah pun tak pernah melepaskan doanya untuk suaminya. Saat Ali terluka di medan perang, ia merawatnya penuh kasih. Ketika Ali resah menghadapi urusan umat, Fatimah menguatkan dengan kata singkat namun dalam. Selama kita bersama Allah, kita tak pernah sendiri. Meski putri pemimpin umat, Fatimah menjalani hidup yang sangat sederhana. Tangannya kasar karena sering menumbuk gandum sendiri. Kadang berhari-hari tak ada makanan selain air dan beberapa butir kurma. Namun rumah itu selalu dipenuhi cahaya iman. Pernah suatu malam mereka hanya memiliki roti sedikit. Lalu datang pengemis, anak yatim, dan tawanan yang lapar. Fatimah dan Ali memberikan semua roti yang mereka punya. Rela menahan lapar demi mencari ridha Allah. Peristiwa itu diabadikan dalam Al-Quran. Surah Al-Insan ayat 8-9. Sejak kecil, Fatimah tumbuh di rumah penuh keimanan. Sehari-hari, Fatimah mengerjakan pekerjaan rumah sendiri, menggiling gandum, menimba air, menenun kain. Tangannya sampai kasar, pundaknya lecet karena membawa air. Suatu ketika, Ali mengusulkan agar mereka meminta pembantu kepada Rasulullah. Namun, ketika mendengar permintaan itu, Nabi mengajarkan zikir sebelum tidur tasbih. Fatimah 33 kali. Subhanallah, 33 kali. Alhamdulillah, 34 kali Allahu Akbar. Dan berkata, itu lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu. Fatimah menerimanya dengan senyum, menunjukkan ketaatan dan keikhlasan luar biasa. Ia juga selalu mendahulukan orang lain. Pernah saat Sayyidah Fatimah sedang menyiapkan hidangan untuk keluarga kecilnya. Ketika Fatimah hendak menyajikannya, pintu rumah diketuk. Di ambang pintu berdiri seorang lelaki renta. Pakaiannya compang-camping. Wahai keluarga Rasulullah, demi Allah, aku lapar dan lemah, katanya lirih. Tanpa ragu, Fatimah menoleh kepada Ali. Keduanya mengangguk. Roti yang baru dikeluarkan dari tungku diserahkan kepada lelaki itu. Malam itu, keluarga kecil itu hanya meneguk air sebelum tidur. Keesokan malam, kejadian serupa terulang. Kali ini,
seorang anak yatim mengetuk pintu. Lagi-lagi roti satu-satunya diberikan. Malam ketiga, seorang tawanan perang yang kelaparan datang meminta makanan. Mereka pun memberikan semuanya. 3 malam bercerit-turit keluarga ini menahan lapar bukan karena tak mampu, tetapi karena ingin mencari ridha Allah semata. Pagi keempat, turunlah wahyu yang mengabadikan pengorbanan mereka, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan. Seraya berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharap wajah Allah. Kami tidak menghendaki balasan darimu, dan tidak pula ucapan terima kasih. Terima kasih. Quran, Surah Al-Insan, ayat 8-9. Bayangkan, Hasan dan Husain yang masih kecil ikut merasakan lapar 3 malam, namun tidak terdengar keluhan dari bibir mereka. Fatimah tetap menenangkan anak-anaknya, mengajak mereka berzikir, meyakinkan bahwa Allah pasti mencukupi hambanya. Sebagai ibu, Fatimah mendidik Hasan dan Husain dengan kasih dan keteguhan iman. Ia mengajarkan mereka sholat, dizikir, dan kecintaan pada kebenaran, hingga kelak keduanya menjadi teladan keberanian. Dalam rumah tangga, ia dan Ali saling berbagi tugas. Bila Fatimah menggiling gandum, Ali menimba air. Bila Ali menyalakan api, Fatimah menyiapkan adonan roti. Mereka menjalani kesederhanaan dengan kebahagiaan yang lahir dari ketakwaan, bukan kemewahan. Dalam keseharian, Fatimah sangat menjaga kehormatan. Pakaian yang dikenakan longgar, menutup seluruh tubuh, seringkali berwarna gelap seperti hitam atau coklat tua. Bahkan menjelang wafat, beliau berpesan agar jenazahnya ditutupi rapat supaya tak terlihat bentuk tubuhnya, bukti kesungguhan menjaga aurat hingga akhir hayat. Tahun ke-11 Hijriah, kesedihan besar menimpa Rasulullah wafat. Riwayat menyebut Fatimah menahan air mata, lalu berbisik lirih di sisi ayahnya, "Wahai ayah, surga Firdaus tempat kembalimu." Duka itu begitu dalam hingga kesehatan Fatimah perlahan menurun. Meski begitu, ia tetap mendampingi suaminya dan menguatkan kedua putranya. Beberapa bulan setelah kepergian Rasulullah, riwayat menyebut sekitar 75 hingga 90 hari Fatimah merasakan tubuhnya semakin lemah. Ia memanggil Ali dan berpesan dengan lembut, "Kuburkan aku malam hari, tutup jenazahku rapat, dan jangan biarkan banyak orang menatapku." Permintaan itu menunjukkan betapa beliau menjaga kehormatan hingga detik terakhir. Pada malam yang hening di Madinah, Sayyidah Fatimah berpulang ke rahmat Allah. Usianya diperkirakan 29 tahun. Meski beberapa riwayat menyebut 18 atau 24, beliau dimakamkan di pemakaman Jannat al-Baqi, namun lokasi pastinya dirahasiakan. Sesuai wasiatnya, Fatimah bukan hanya putri Nabi, tetapi teladan bagi setiap muslimah dan muslim. Ia menunjukkan bahwa kemuliaan tak diukur dari harta, melainkan dari kesabaran, ketaatan, dan kasih sayang. Rasulullah pernah bersabda, "Fatimah adalah pemimpin para wanita penghuni surga. Dari lahir hingga wafat, hidupnya adalah perjalanan cahaya, kesetiaan pada ayahnya, pengorbanan untuk keluarganya, dan cinta tulus kepada Allah." Kisahnya mengajarkan bahwa keindahan sejati lahir dari iman yang kokoh, bukan dari gemerlap dunia. Kelak di hari akhir, saat bumi terbelah dan langit merah membara, semua manusia bangkit, gelisah, menunggu hisab. Di tengah hiruk-pikuk itu, muncul cahaya lembut. Malaikat berseru, "Tundukkan pandangan kalian, inilah putri Nabi, pemimpin para wanita surga." Rasulullah pernah menubuatkan saat itu, Fatimah adalah pemimpin para wanita penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 6285 dan Muslim no 2430. Cahaya itu bukan dari matahari, tapi dari pakaian surga yang dikenakan Fatimah. Sebagaimana isyarat firman Allah, pakaian mereka di surga adalah sutra halus dan sutra tebal, dan mereka dihiasi gelang dari perak. Quran Surah Al-Insan ayat 21. Di tepi telaga Kautsar, Rasulullah menanti. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya
aku memiliki telaga, lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Hadis Muslim nomor 4255. Dalam banyak riwayat, beliau akan menyambut Fatimah lebih dahulu. Tanda kasih sayang yang tak pernah putus. Imam As-Suyuti menukil bahwa para malaikat membawa tandu bercahaya untuk menjemputnya, lalu menuntunnya menuju ayahnya. Ketika manusia ketakutan, Fatimah diberi izin memohonkan ampun untuk keturunan dan pengikut setia. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah akan murka bila Fatimah murka dan rida bila Fatimah rida. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3862 dinilai hasan. Para ulama menafsirkan, siapa yang mencintai Fatimah dan mengikuti teladannya, insya Allah termasuk yang diridhoi dan mendapat syafaatnya. Riwayat Ibnu Hajar dalam Al-Ibibah menyebut, Fatimah datang diiringi 70.000 bidadari. Ia menundukkan pandangan, tetap menjaga rasa malu seperti di dunia. Dari sisi lain, terdengar suara. Inilah wanita yang di dunia menahan lapar demi memberi makan orang miskin, anak, dan tawanan. Sebuah pengingat pada Quran Surah Al-Ins, ayat 8-9 yang Allah turunkan khusus untuk keluarga ini. Kisah ini bukan sekadar kemuliaan pribadi. Ia mengajarkan bahwa ketakwaan, kesederhanaan, dan kehormatan akan berbuah mulia di akhirat. Seperti sabda Nabi Muhammad, dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita syalihah. Hadis riwayat Muslim nomor 1467. Fatimah adalah contoh tertinggi. Seorang anak yang berbakti, istri yang setia, ibu yang sabar, dan hamba Allah yang rida kepada takdirnya.